Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu. Bagi sebagian orang hanyalah hiburan, nada dan irama yang menyenangkan, tapi bagi yang lain musik adalah perlawanan. Sebuah suara yang mampu menelanjangi kenyataan pahit di balik kemegahan kekuasaan. Musik adalah senjata yang lebih tajam dari pedang, suara yang lebih lantang dari orasi. Tapi apa yang terjadi jika senjata ini dianggap berbahaya? Kita hidup di era di mana sebuah lagu bisa mengungkap kebenaran yang tak berani diucapkan. Ironisnya, suara yang seharusnya membebaskan justru dibungkam. Kasus Sukatani Band adalah cerminan nyata dari ketakutan terhadap suara kebenaran. Sebuah lagu, bayar, mengangkat isu nyata. Tapi seberapa siapkah kita mendengar kenyataan itu? Apakah kebebasan berekspresi hanya mitos jika kritik menjadi ancaman? Selamat datang di Galaksi Ide, tempat di mana sains, sejarah, dan inspirasi dipadukan dengan kritik tajam dan pemikiran kritis. Mari kita telusuri ketika musik menjadi perlawanan, siapa yang paling takut mendengarnya dan mengapa suara itu harus dibungkam. Musik adalah bahasa universal, tetapi lebih dari itu, musik adalah cermin realitas sosial. Musik bukan hanya soal nada dan irama yang menyenangkan, tetapi juga media tajam untuk menyampaikan kritik sosial dan perlawanan. Dalam melodi yang sederhana tersimpan pesan tentang ketidakadilan dan penindasan. Bayangkan sebuah lagu tanpa lirik, hanya melodi, namun siapapun di berbagai belahan dunia dapat merasakan emosi serupa, sedih, bahagia, atau marah. Seperti senyuman yang tak memerlukan kata, musik menyampaikan kebenaran tanpa perlu diterjemahkan. Ketukan drum yang menggebu-gebu menyulut semangat, sementara alunan melodi sendu mengunggah keharuan. Namun, musik melampaui perasaan, ia adalah perlawanan yang mencerminkan realitas sosial yang sering disembunyikan. Musik memiliki kekuatan untuk mengangkat isu-isu sensitif seperti ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. Sepanjang sejarah, musik telah menjadi suara perlawanan yang berani menyuarakan kebenaran. Ketika musik berbicara tentang ketidakadilan dan kekuasaan, ia menjadi alat komunikasi massa yang efektif. Musik menjadi cermin masyarakat, kadang retak, kadang buram, tetapi selalu memantulkan kebenaran. Fenomena seperti kasus Sukatani Band membuktikan bahwa musik memiliki kekuatan untuk menggerakkan, menginspirasi, dan terkadang membuat takut mereka yang berkuasa. Ironisnya, ketika suara perlawanan ini terlalu keras, ia dianggap ancaman. Ini adalah pengingat bahwa kebebasan berekspresi dalam musik bukanlah hadiah, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan, dipertahankan, dan dilestarikan. Tanpa kritik, musik hanyalah suara kosong tanpa makna. Inilah kekuatan sejati musik, suara yang berbicara untuk mereka yang dibungkam dan perlawanan yang tak bisa didiamkan. Sukatani Band lahir dari jalanan Purbalingga, Jawa Tengah. Mereka mengusung genre punk, sebuah genre yang dikenal dengan semangat perlawanan dan kritik sosial. Nama Sukatani sendiri memiliki filosofi menarik. Suka bisa diartikan sebagai kecintaan atau kesukaan, sementara tani merujuk pada petani, simbol masyarakat akar rumput yang seringkali menjadi korban ketidakadilan sosial. Nama ini mencerminkan keberpihakan mereka kepada rakyat kecil dan semangat perjuangan untuk keadilan sosial. Dengan memilih nama ini, Sukatani seolah ingin menyampaikan bahwa suara-suara dari bawah yang kerap diterpinggirkan layak untuk diperjuangkan dan didengar. Mengapa mereka lebih memilih mengangkat isu-isu sosial dan politik? Karena bagi mereka, musik punk adalah media yang paling jujur untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Mereka percaya bahwa ketidakadilan, korupsi, dan kerusakan lingkungan adalah masalah nyata yang sering diabaikan. Dengan lirik-lirik yang tajam, Sukatani ingin mengunggah kesadaran publik, mengajak pendengar untuk berpikir kritis dan mendorong perubahan. Musik bagi mereka bukan sekedar hiburan, tetapi sebuah bentuk perlawanan yang harus terus didengungkan. Lirik-lirik mereka tajam membicarakan isu-isu sosial, politik, hingga lingkungan. Yang menarik, mereka tampil anonim, menggunakan balaclava, topeng wajah seperti yang dipakai para aktivis untuk menyembunyikan identitas.
Sukatani Band terdiri dari beberapa personil dengan latar belakang yang beragam, mulai dari pekerja seni hingga pendidik, yang semuanya memiliki kesamaan visi dalam menyuarakan kritik sosial melalui musik punk. Keputusan untuk tetap anonim bukan hanya demi keselamatan, tetapi juga untuk menekankan bahwa pesan mereka lebih penting daripada individu di baliknya. Ini mengingatkan kita pada band Rusia, yaitu Pussy Riot, yang juga menggunakan topeng sebagai simbol perlawanan. Sebelum kontroversi terjadi, gaya anonim ini menjadi ciri khas Sukatani. Pada tahun 2023, Sukatani merilis lagu dengan judul Bayar, Bayar, Bayar dalam album Gelap Gempita. Lagu ini mengkritik praktik pungutan liar oleh oknum polisi, sebuah tema yang sensitif namun relevan, karena praktik semacam ini mencerminkan masalah struktural dalam masyarakat yang seringkali dianggap normal. Kritik ini menjadi relevan karena mengangkat isu yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti ketidakadilan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengangkat tema ini, Sukatani tidak hanya menyuarakan keresahan banyak orang, tetapi juga mendorong diskusi publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas di institusi negara. Namun, kontroversi meledak pada Januari 2025. Penampilan live mereka di Bandung menjadi viral. Banyak yang menganggap lagu tersebut menyinggung institusi kepolisian. Akhirnya pada Februari tahun 2025, para personel band mengadakan permintaan maaf terbuka kepada Kapolri dan institusi Polri. Lagu tersebut ditarik dari semua platform streaming. Namun, fenomena ini menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. Apakah permintaan maaf tersebut benar-benar murni karena kesalahan yang disadari, atau ada faktor lain seperti tekanan eksternal yang mempengaruhi keputusan itu? Pertanyaan ini tetap menjadi perdebatan, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi dan kekuatan institusi di Indonesia. Publik merespon dengan beragam. Di satu sisi ada dukungan terhadap kebebasan berekspresi. Banyak yang menganggap bahwa musik adalah ruang yang sah untuk mengkritik. Di sisi lain ada kritik terhadap tindakan represif yang dianggap membungkam suara kebenaran. Fenomena ini juga dipandang sebagai sebuah ironi. Di era yang mengklaim menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, kritik sosial melalui musik justru mendapat tekanan. Bagaimana sebuah karya yang mengangkat isu nyata dianggaplah bermasalah, sementara isu yang dianggap justru terus terjadi. Ironi ini memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, dan kasus Sukatani Band menjadi cerminan dari kontradiksi tersebut. Namun, keputusan Sukatani untuk meminta maaf justru memicu perdebatan. Apakah permintaan maaf itu tulus ataukah sebuah bentuk tekanan? Seperti api yang disiram bensin, kontroversi ini justru membuat lagu Bayar, Bayar, Bayar semakin populer. Dampaknya, salah satu personel band dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Masyarakat melihat ini sebagai bentuk tekanan yang nyata. Namun, ironisnya, meski lagu telah ditarik, popularitasnya justru melonjak. Ini menunjukkan adanya solidaritas masyarakat terhadap isu yang diangkat, karena banyak yang sepakat bahwa tindakan tersebut kurang tepat dan dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Fenomena ini mengundang kritik tajam terhadap bagaimana kebebasan berkesenian dan berpendapat di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Apakah sistem kita benar-benar mendukung suara-suara kritis, ataukah hanya mendukung suara-suara yang nyaman bagi kekuasaan? Kasus ini menggambarkan ironi besar dan mempertegas bahwa bahkan di era pasca reformasi, kebebasan berekspresi tetap menjadi medan perjuangan yang belum sepenuhnya dimenangkan. Secara historis, musik punk memang lahir dari perlawanan. Di Inggris, band seperti The Clash mengkritik politik dan sosial. Namun, apakah The Clash juga mendapatkan tekanan dari pemerintah seperti yang dialami Sukatani? Meskipun The Clash dikenal vokal mengkritik isu-isu politik dan sosial, mereka beroperasi di lingkungan yang relatif lebih terbuka di Inggris, di mana kebebasan berekspresi lebih dilindungi. Berbeda dengan Sukatani yang menghadapi tekanan langsung dan kontroversi besar, The Clash lebih banyak menghadapi kritik dari media dan institusi konservatif, tetapi tidak sampai pada tingkat penarikan lagu atau pemecatan anggota band. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana konteks sosial dan politik di tiap negara mempengaruhi tingkat kebebasan yang dimiliki oleh seniman dalam menyuarakan kritik mereka. Kasus Sukatani seakan mengulangi sejarah. Ini menunjukkan bahwa sensor dan tekanan terhadap musik sebagai media kritik masih terjadi.
Kebebasan berekspresi dalam seni adalah esensi demokrasi. Tanpa itu, seni kehilangan makna perlawanan dan hanya menjadi hiburan kosong. Kasus Sukatani mengajarkan kita bahwa seni, politik, dan kebebasan berekspresi adalah 3 elemen yang saling terkait. Musik bukan hanya untuk didengar, tetapi juga direnungkan. Ia adalah suara dari mereka yang tak terdengar. Jika musik adalah cerminan masyarakat, lalu apa yang dicerminkan oleh lagu-lagu yang dibungkam? Semoga musik tetap menjadi ruang bebas untuk menyuarakan kebenaran, karena pada akhirnya suara yang dibungkam akan selalu menemukan jalannya untuk didengar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kamu setuju bahwa musik adalah suara perlawanan. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Galaxy Ide.